guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Merasakan telapak tangan lembut Fang Qingsu dan menyentuh pipinya, hati Fang Han tersentuh oleh gelombang hal-hal lembut, tetapi mentalitasnya sangat tangguh, segera terbangun, dan membungkuk sedikit. Selamat, saudari, membangkitkan ingatan ibu listrik kuno, berhasil melangkah ke dalam rahasia umur panjang, dan berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Sejak saat itu, antara langit dan bumi, biarkan kakak perempuan berdiri di udara. Pertumbuhan dan rahasia hidup Fang Qingsu adalah tingkat kedua. Setelah tubuh abadi, Fang Han bisa merasakan kekuatan jurang dan lautan di tangannya, yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Tubuh abadi bisa dikatakan sebagai awal dari keabadian. Dunia kelahiran dan tubuh fisik terintegrasi secara menyeluruh. Tubuh fisik memiliki nafas dunia kelahiran, dan dunia kelahiran memiliki vitalitas dan maskulinitas tubuh fisik. Dua-dua dalam satu, selalu berubah, bahkan jika Anda terbunuh, selama Anda lolos dari jejak vitalitas, Anda dapat berkultivasi keras dan memulihkan tubuh asli Anda. Ini adalah keabadian, kekekalan. Terlebih lagi, tubuh abadi tidak sama dengan kondisi kehidupan abadi pertama dalam hal kekuatan. 7 atau 8 orang kuat dalam kondisi alam rahasia umur panjang mungkin bukan lawan dari orang kuat abadi, karena orang-orang dalam kondisi umur panjang harus khawatir tubuh fisik mereka rusak, dan tubuh abadi tidak bisa diterobos sesuka hati. Begitu Fang Qingsu menjadi abadi, Fang Han tahu bahwa mulai sekarang, antara langit dan bumi, tidak akan ada kekuatan yang dapat menahan saudari senior ini. Bagaimanapun, kengerian Fang Qingsu bukanlah keabadian, tetapi fatalisme kecilnya. Sekarang setelah dia mengembangkan keabadian, hidupnya akan panjang. Saya khawatir sudah puluhan ribu tahun. Sesederhana makan serta minum menggunakan sedikit fatalisme untuk membunuh musuh. Fatalisme kecil dari alam abadi berbeda dari 10 kali lipat fatalisme kecil Fang Han, dan kekuatannya sangat besar. Kekuatan magis apapun, selama itu ditampilkan di alam rahasia umur panjang, kekuatannya tak terhitung kali lebih besar daripada saat berada di alam rahasia kekuatan magis. Terlepas dari kekuatan supernatural Fang Han saat ini, sebenarnya, kekuatannya hanya rata-rata. Jika dia berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, maka semua jenis kekuatan gaib akan mengalami perubahan kualitatif, ke tingkat yang tak terbayangkan. Apalagi berkultivasi menjadi tubuh yang abadi. Fang Han, masa hidupmu hanya tersisa lebih dari 5.000 tahun. Kamu awalnya memiliki lebih dari 9.000 tahun kehidupan. Untukku, kamu secara langsung menghabiskan lebih dari 4.000 tahun kehidupan. Kata Fang Qingsu membelai pipi Fang Han dan merasakan semangat tubuhnya, dan setetes air mata kristal mengalir dari wajahnya. Tidak masalah, meski hanya tersisa 100 tahun kehidupan, itu cukup bagiku untuk melangkah ke dunia rahasia umur panjang. Kata Fang Han tersenyum, kakak senior terkena teknik reinkarnasi untuk menyelamatkanku, dan hampir mati. Aku hanya kehilangan 4.000-an tahun. Fang Qingsu menggelengkan kepalanya, kali ini bukankah kamu yang mengintegrasikan inti naga Jupiter, pil gerbang mendalam 7 kehidupan, buah panjang umur, dan kekuatan pil 9 reinkarnasi ke dalam tubuhku. Itu membuatku akhirnya membangkitkan ingatan warisan ibu listrik. Tidak mungkin untuk berkultivasi sampai titik ini. Anda pasti akan melangkah ke alam rahasia umur panjang dengan mengandalkan kekuatan ini, dan kemudian berkultivasi menjadi tubuh abadi, jauh lebih kuat dari saya sekarang. Kata Fang Qingsu, cepat atau lambat, aku akan melangkah ke alam rahasia umur panjang. Saudari, jangan katakan itu. Sekarang kita berada di atas benua yang kacau, dan aku telah menaklukkan raksasa abadi, yang disebut leluhur Wuxiang. Sekarang 5 raksasa abadi, bersatu bersama, itu sudah cukup. Menekan semua iblis jahat dan surga. Kakak perempuan senior sekarang telah mengembangkan tubuh abadi. Itu tepat untuk membantu saya mengubah beberapa raksasa lagi.
Jika saya dapat memiliki 8, maka ke-8 patung Buddha saya dapat dimurnikan menjadi alat Taoisme. Kata Fang Han mengepalkan tinjunya dan memiliki rencana terperinci di benaknya. Fang Qingsu menjadi tubuh yang abadi, itu sangat membantu. Itu cukup untuk membuat rejeki nomplok besar di benua yang kacau ini. Bahkan jika itu memicu kemarahan dan kebencian, Fang Han tidak masalah. Masalah besarnya adalah langsung menggunakan jembatan dari Naihe untuk melarikan diri kembali ke dunia Xuan Huang. Dia sekarang memiliki banyak pil yang murni. Setelah menaklukkan leluhur Wuxiang, dia mendapat 8 juta, dan dia masih memiliki lebih dari 9 juta. Tentu saja masih ada 30 juta labu naga di tubuhnya, tapi ini sangat bermanfaat. Lebih dari 10 juta pil yang murni tidak cukup untuk melarikan diri kembali ke dunia Xuan Huang. Anda harus membakar 30 juta pil yang murni untuk dapat kembali, tetapi saya akan melewati 3 raksasa abadi, itu sudah cukup. Sekarang senior saudari Qingsu, plus saya, plus Feng Yaoguang, sesederhana makan dan minum air untuk menghadapi para raksasa di zaman itu. Di langit, sekelompok cahaya hitam yang terdistorsi berkedip, sepenuhnya terintegrasi ke dalam awan hitam, di mata master manapun, itu adalah awan hitam. Namun, kelompok awan gelap ini muncul di langit ini sekaligus, dan kedipan berikutnya muncul di langit ribuan mil jauhnya. Seluruh tubuh Feng Yaoguang terbungkus awan gelap ini, tidak membuang mana, tapi dia tidak bisa melihat bayangan Fang Han. Apa yang dilakukan Fang Han ini? Dia bersembunyi di peta Huangquan. Bukankah penerbangan yang lambat itu membuang-buang waktu? Apakah dia diam-diam menyiapkan mantra? Kata Feng Yaoguang bergumam diam-diam. Pada saat ini, aura tirani dan tak terbatas melonjak dari kedalaman cahaya hitam. Apa ini? Bukankah ini raksasa? Tidak, itu aura yang kuat. Ini bukan raksasa biasa. Ini adalah raksasa abadi. Bagaimana bisa ada raksasa abadi? Gumam Feng Yaoguang merasakan nafas. Terkejut di dalam hatinya, matanya berkilat dengan cahaya, dan ketika dia melihat menembus kedalaman awan gelap, dia melihat sosok seorang wanita. Fang Qingsu juga melihat Feng Yaoguang pada saat yang sama, dan dia keluar dari gambar Huangquan dalam satu langkah. Siapa itu? Ternyata Feng Yaoguang. Kamu meninggalkan gerbang Yuhua selama 10 tahun, dan kamu datang ke benua Chaos. Kata Fang Qingsu. Fang Qingsu, ini kamu. Bagaimana kamu membuat kemajuan pesat ini? Ketika itu kamu baru saja melangkah ke alam misterius kekuatan magis, dan sekarang kamu telah berkultivasi menjadi tubuh abadi. Ini terlalu cepat, bahkan jika kamu berkultivasi di kedalaman dari Yuhua Tiangong, sehari adalah sebulan. Tidak mungkin secepat itu, kata Feng Yaoguang. Fang Qingsu telah lama memasuki gerbang Yuhua, dan dia mengenal Feng Yaoguang. Saya reinkarnasi dari Dianmu, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang berlatih begitu cepat? Kata Fang Qingsu tersenyum sedikit dan menatap putri kepala Feng Baiyu. Hebat, kamu telah berkultivasi ke tubuh abadi. Sejak saat itu, kamu dapat melepaskan belenggu dan membangun kembali seni bela diri kamu. Yuhuamen bukanlah tempat tinggalmu untuk selamanya. Kamu harus tahu bahwa Feng Baiyu menggunakan kamu. Kata Feng Yaoguang dengan erat menatap Fang Qingsu. Kamu memiliki prasangka yang mendalam terhadap ayahmu sekarang. Ucap Fang Qingsu menggelengkan kepalanya, pemimpin mengajarinya bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus memimpin Yuhuamen dan bertahan hidup dan mati sebelum dia dapat menarik tangannya untuk berurusan dengan istana bintang uji. Hah? Bagaimana nasib hidup dan mati? Feng Yaoguang mencibir. Kesengsaraan besar Protos. Fang Han keluar dari kedalaman peta Huangquan. Protos 80 miliar prajurit berkeliaran di Void God Realm, dan sekarang ada orang Protos di dunia besar Xuan Huang. Itu bisa selama 100 tahun, tetapi mungkin sedikit lebih cepat. Dalam 10 tahun, 80 miliar Master Protoss akan turun ke dunia Xuan Huang. Apakah menurut Anda itu akan menjadi takdir hidup dan mati? Kata Fang Han.
Kesengsaraan besar Protos, apakah itu datang lagi? Mengapa kali ini begitu cepat? Mendengar Protos, bukaan di belakang kepala Feng Yaoguang berkedip, seolah roh cermin kaisar sendiri merasakan sesuatu. Oke, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Sekarang kakak senior Kingsu telah berkultivasi menjadi tubuh abadi. Kita bertiga dapat bekerja sama untuk memicu badai besar di benua yang kacau. Semua kekayaan dan senjata ajaib di benua yang kacau itu biarkan menjadi milik kita. Kata Fang Han tidak ingin membuang banyak waktu setelah menyelamatkan Fang Qingsu. Kamu masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Meskipun benua kekacauan ini sangat kacau, kekuatan Istana Bintang Janji masih ikut campur. Jika kita membuat terlalu banyak masalah dan ingin menyatukan benua kekacauan, Istana Bintang Janji pasti akan ikut campur, dan kemudian mengirim penatua tertinggi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Penatua tertinggi Istana Bintang Janji dan semua penguasa senat adalah legenda tak tertandingi yang telah memahami aturan ruang, legenda legendaris. Kata Feng Yaoguang, ini sama dengan gerbang Yuhua. Jawab Fang Han mengangguk, dan di gerbang Yuhua, selama Anda berkultivasi menjadi tubuh abadi, lalu melangkah lebih jauh dan memahami aturan ruang, Anda bisa menjadi penatua tertinggi. Namun, sudah lebih sulit untuk berkultivasi menjadi raksasa abadi, dan mencapai tubuh abadi 10 kali lebih sulit. Memahami hukum ruang dan mencapai alam rahasia umur panjang tingkat ketiga pada dasarnya tidak mungkin. Jika dikatakan bahwa untuk menjadi tubuh yang abadi, rahasia umur panjang adalah yang kedua, dan masih mungkin, maka untuk memahami aturan ruang, harus ada peluang besar, keberuntungan besar, berkah besar, dan jumlah besar. Sangat diperlukan. Tubuh abadi adalah batas kekuatan, dan satu langkah lebih jauh, selain kekuatan, adalah hukum dan aturan. Bahkan jika aku adalah legenda tak tertandingi yang memahami aturan ruang, aku bukan tanpa kemampuan untuk melawan. Fang Qingsu berkata dengan bangga. Dia tidak bohong. Jika fatalisme kecilnya meninggalkan rentang hidup ribuan tahun dan tiba-tiba keluar, maka penguasa ruang pemahaman aturan juga akan terluka parah. Bagian depan adalah Wuxiangmen, kata Fang Han, lihat gerbang gunung Wuxiangmen. Ada total 3 gunung magnet besar. Ini adalah magnet elemen 2 kutub yang dikumpulkan oleh nenek moyang Wuxiang. Karena kebenaran Wuxiang di antara mereka, perlu mengolah esensi energi sejati untuk dapat memadatkan kekuatan gaib. Setelah beberapa penerbangan, ribuan mil telah berlalu. Dari kejauhan, mereka melihat 3 puncak besar berdiri di antara gunung-gunung, dikelilingi awan dan kabut, dan gunung-gunung itu indah. Semburan aura berkumpul, tapi ketiga gunung itu berwarna hitam dan putih, dan ada banyak gua di dalamnya, seolah-olah dilubangi. Pada jarak yang sangat jauh, Fang Han merasa bahwa beberapa benda emas dan besi di tubuhnya tampak tersedot oleh gunung. Terutama Baidi Jin Huangzan di antara kekuatan gaibnya, dia bahkan lebih bersemangat untuk bergerak, kinya agak elegan dan sulit dikendalikan. Namun, dia menggunakan fatalisme kecilnya sedikit, dan itu ditekan. Oke. Ketiga gunung ini benar-benar mengandung ki primordial yang tak terbatas. Kata Fang Han diam-diam mengangguk, merasa bahwa leluhur Wuxiang telah mengatur gerbang gunungnya dengan sangat baik, setidaknya ketika pembudidaya lain datang, mereka akan menderita pengekangan besar. Tapi kebenaran dari kebenaran kultivasi mereka seperti ikan di air. Leluhur Wuxiang, keluarlah, kata Fang Han melepaskan leluhur Wuxiang, siap mendarat di gerbang gunung ini.